New Jersey Stadium menjadi saksi partai ke-104 pertandingan final Piala Dunia 2026 sudah digelar. Dan Spanyol menjadi juara dunia setelah mengalahkan juara bertahan Argentina 1-0. Bagaimana keseruan dan juga review match taktikal Papatola Football? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola. Sobat-sobat Papatola Football yang luar biasa yang sudah menyaksikan semenjak kick off babak pertama sampai dengan babak extra time, kalian tentu merasa disuguhkan pertandingan yang hampir 2 jam ya. Bagaimana Argentina bertahan, kemudian Spanyol menguasai. Argentina berharap ada momen dan Spanyol terus-menerus menciptakan momen. Dan ketika pertandingan akhirnya memasuki babak tambahan, kita melihat satu pertanyaan besar yang terjawab, bisakah atau bahkan Lionel Messi bisa tidak mengalahkan sebuah tim yang nyaris sempurna secara kolektif? Dan hasil jawabannya adalah tidak. Ternyata Messi tidak mampu ya dengan magis-magisnya. Dan setelah 120 menit yang penuh tensi, Spanyol mencetak gol lewat Ferran Torres di menit 106. La Roja kembali menjadi raja dunia, dan bagi Messi ini bisa jadi menjadi penutup perjalanan Piala Dunianya yang penuh dengan air mata. Sobat-sobat Papatola Football, kalau kita lihat tadi ya, bagaimana atmosfer final Piala Dunia yang lebih besar dari Super Bowl ya. Informasinya tadi sejak sore di kawasan New York ya, New Jersey Stadium itu sudah berubah menjadi lautan merah dan biru putih. Karena puluhan ribu pendukung Spanyol dan juga Argentina sudah memenuhi tribun 3 jam sobat sebelum kick off. Bayangkan 3 jam duduk di tribun. Untung stadionnya bagus, fasilitasnya lengkap. Jadi kalau lapar bisa jajan, kalau mau kemana-mana juga bisa. 3 jam sobat. Dan sebelum pertandingan dimulai, Jennifer Hudson sudah membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Kemudian ada Robbie Williams menyanyikan anthem resmi FIFA. Dan juga pertunjukan pembukaan yang berlangsung sangat megah dengan kick off yang mundur sekitar 6 menit. Dan di tribun VIP kalau kita tadi melihat ada Presiden FIFA Amerika, Raja Felipe ya, dari Spanyol, Perdana Menteri Kanada, Presiden Meksiko, dan juga sejumlah selebritis dunia. Dan ketika peluit pertama dibunyikan, semua hal-hal mewah tersebut langsung terlupakan karena kita sudah fokus ingin melihat indahnya pertandingan antara Spanyol dengan Argentina. Dan kalau melihat struktur permainan yang dimainkan oleh Luis de la Fuente ya, sejak menit pertama dia memang memenangkan pertarungan taktik sobat. Apa kemenangan Luis de la Fuente? Yaitu kontrol. Bagaimana dia menggunakan struktur 4-3-3 tetapi formasi itu hanya di atas kertas. Karena ketika membangun serangan, Rodri turun sejajar dengan 2 bek tengah. Kemudian Pedro Porro dan Cucurella langsung naik sangat tinggi dan juga bergerak bebas di half space kiri. Dan Fabian Ruiz benar-benar mampu menguasai half space kanan, dan Dani Olmo seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya, dia mampu bergerak lincah di antara lini tengah dan juga pertahanan Argentina. Lamine Yamal membuka dan menjaga lebar permainan. Dan Nico Williams juga ketika dimainkan ya, dia juga luar biasa sobat. Dan justru gol tercipta dari sundulan atau assist dari Nico Williams. Dan akibatnya apa terjadi? Di lapangan itu terasa sangat luas bagi Spanyol dan sangat sempit bagi Argentina. Itulah yang menunjukkan identitas sepak bola Spanyol yang baru yang sudah dimainkan oleh Luis de la Fuente. Jadi dia tidak ingin lawan mengejar bola, dia ingin lawan kehabisan tenaga aja karena terus mengejar bayangan. Jadi karena fleksibel sekali nih pergerakan dan sangat mobile pergerakan pemain-pemain Spanyol. Nah, karena Scaloni tahu betul seperti apa strategi gurunya ini ya kan. Kenapa Papatola bilang gitu? Karena dulu waktu Scaloni ikut kursus pelatih Eropa Pro League kalau tidak salah, itu instrukturnya Luis de la Fuente. Jadi Scaloni memilih bertahan dan menunggu. Walaupun dia menggunakan struktur yang sama 4-3-3 di atas kertas, tapi sejak menit pertama
terlihat jelas bahwa mereka hanya ingin menguasai ruang, mengurangi ruang, dan kemudian membiarkan Leandro Paredes berdiri dekat dengan Christian Romero. Enzo lebih sering turun membantu dan juga membuat blok ganda ya. Di sana ada Alexis McAllister yang bekerja tanpa lelah. Harus kita akui McAllister tetap top permainannya. Dia mampu juga menutup jalur umpan Dani Olmo. Dan Lionel Messi sendiri tetap seperti biasa sobat, membantu melihat situasi ya kan. Dan dia juga memang sedang berpikir keras di tengah lapangan. Strategi apa yang bisa dipakai untuk bisa menerobos pertahanan yang begitu solid yang dimainkan oleh Spanyol. Dan Julian Alvarez sebagai striker menjadi pemain pertama yang melakukan pressing dan Messi menunggu di belakangnya. Dan pelatih mereka Scaloni tahu betul kalau Argentina mencoba bermain terbuka melawan Spanyol, ini mereka bisa dihukum sejak awal ini. Dan memang terbukti sobat bagaimana gencarnya serangan-serangan dari Spanyol. Walaupun peluang on target sangat sedikit ya, di babak pertama itu hanya 1 dan praktis Argentina tidak punya shot on target. Dan harus kita akui dan kita berikan acungan jempol untuk kapten kesebelasan Spanyol Rodrigo ya, atau Rodri, karena memang dia yang menentukan ritme pertandingan. Jadi kalaulah dia menerima Golden Ball sebagai pemain terbaik dunia, wajar-wajar saja sobat. Rodri hampir tidak pernah kehilangan bola. Dia setiap kali Argentina mencoba menekan, Rodri selalu punya solusi. Dan meskipun lewat kadang satu sentuhan, kadang lewat pergantian arah, ya kan? Tapi atau cukup dengan memutar badan. Yang pasti Rodri selalu punya style untuk bisa membuat Argentina kebingungan bagaimana bisa untuk menerobos pertahanan dari Spanyol. Jadi kalau Rodri dengan kemampuannya mengatur tempo dan memancing Argentina keluar, Fabian Ruiz juga bisa membongkar lini tengah Argentina. Jadi memang pergerakan dari Fabian Ruiz juga sangat baik sekali sobat. Bagaimana dia tadi juga mampu untuk memancing McAllister. Dan tentu saja tidak kita lupakan juga Alex Baena, Dani Olmo yang pemain yang tidak berhenti mencari ruang, dan satu lagi yang tidak boleh terlupakan adalah Lamine Yamal. Memang Yamal tidak mencetak gol di pertandingan ini, tapi setiap dia pegang bola Argentina tidak pernah tenang. Betul kalau kita menyaksikan ya, setiap kali Yamal pegang bola, menerima bola, Argentina langsung mengirim 2 pemain. Kalau tidak Tagliafico, dia dapat bantuan dari McAllister. Sesekali juga Enzo Fernandez ikut menutup. Bayangkan kalau sampai 3 yang menjadi magnet dari seorang Lamine Yamal. Karena enak sekali dia. Ketika dia pegang bola ada 2 datang atau 3, dia bisa kirim umpan. Dan memang Yamal menciptakan ruang bagi Pedro Porro, membuka jalur overlap. Dan kalau kita lihat bagaimana mereka bisa memaksa blok pertahanan Argentina untuk terus bergeser. Nah kalau Messi di pertandingan ini, dia membaca pertandingan dengan baik sebetulnya. Tidak memaksakan diri menjadi pusat permainan. Justru lebih sering turun untuk ke tengah lapangan, berusaha membantu Argentina keluar dari tekanan. Tapi masalah Messi bukan di Messinya. Masalah Argentina ada di Spanyol yang benar-benar rapi dalam organisasi permainan. Itu masalah Spanyol, itu masalah Argentina. Jadi bukan Messi tidak mampu bermain baik. Dia tidak bisa berkembang karena akibat bagusnya struktur permainan yang dimainkan oleh Spanyol. Dan ini memang sangat berbeda ketika mereka melawan Inggris kemarin. Messi bisa sering terima bola, kemudian dia bisa mengatur tempo. Malam ini Argentina dipaksa untuk belajar lagi bermain sepak bola dari Spanyol. Dan Argentina beruntung mereka punya Emi Martinez. Ini yang menjaga Argentina tetap hidup. Karena di babak kedua, gempuran demi gempuran sudah berhasil dilakukan oleh Spanyol ya. Dan peluang Pedri, peluang Olmo, Nico Williams, ya kan, ini sangat-sangat membuat Argentina terbantu dengan penjaga gawang sekaliber Emi Martinez. Dan di babak, kalau kita lihat ya, di babak extra time atau di babak kedua ada juga peluang dari Argentina meskipun mereka bertahan. Dan di babak kedua memang Lafuente tidak mengubah formasi, dia hanya mengubah tempo saja.
Dia minta Rodri untuk lebih cepat, kemudian Fabian Ruiz naik lebih tinggi lagi, dan Pedro Porro, Nico Williams terus membantu menyerang sisi kanan. Hasilnya terlihat bagaimana Argentina hampir tidak bisa keluar dari daerah pertahanannya. Secara statistik, Spanyol melepaskan total 20 tembakan, sobatku. Sementara Argentina hanya menghasilkan 2 tembakan sepanjang 120 menit. Dan itu pun baru datang di fase-fase akhir babak tambahan. Dan Scaloni akhirnya memang mengubah prioritasnya, bukan menang lagi tapi bertahan. Di sini kita lihat ada keputusan dia yang paling berani sekaligus berisiko ya. Dia merapatkan blok pertahanan, kemudian memaksa McAllister bekerja tanpa henti untuk menutup ruang Rodri. Enzo turun sangat dalam, dan Lionel Messi juga harus membantu area tengah. Strategi ini memang berhasil sedikit untuk meredam peluang-peluang Spanyol, tapi konsekuensinya sangat besar. Argentina kehilangan kemampuan untuk menyerang balik. Dan kemudian titik balik final ini adalah ketika kartu merah Enzo Fernandez. Bagaimana dia melakukan tackle, dan Argentina harus bermain 10 orang, dan ini mengubah wajah pertandingan. Karena McAllister terpaksa harus menutup 2 peran sekaligus. Dan Alvarez praktis menunggu bola yang hampir tidak pernah datang lagi, dan disitulah Luis de la Fuente melihat peluang dan langsung merespon. Dan de la Fuente memenangkan pertandingan ini dari stok-stok pemain yang super duper yang ada di bangku cadangan. Dia masukkan Alex Baena, Nico Williams, dia masukkan Ferran Torres, dan ini yang membuat situasi berubah di menit 106. Satu momen yang mengubah sejarah, ada umpan yang panjang Pedro Porro, umpan panjang, kemudian disundul oleh Nico Williams ke cutback ke tengah lagi, dan di situ adalah Ferran Torres dengan kekuatan tendangan kaki kirinya, dan akhirnya jebol ya, gawang yang selama 2 babak dijaga dengan baik oleh Emi Martinez akhirnya jebol dengan tendangan Ferran Torres. Dan sobat-sobatku, luar biasa tadi partai final, dan walaupun hanya dengan 1 gol ya, memang kalau dibandingkan dengan final 2022 ya jauh lebih menarik pertandingan final antara Argentina versus Prancis. Tapi sebenarnya ini secara Spanyol ini sudah menarik, hanya Argentina saja yang tidak berani untuk melayani Spanyol. Kalau mereka berani mungkin akan terjadi banyak gol ya. Walaupun banyak golnya bisa jadi ke gawang Argentina semua. Sobat-sobat, kalau kata Luis de la Fuente, dia memuji karakter dan kedewasaan para pemainnya. Dia mengatakan bahwa timnya tidak pernah kehilangan keyakinan walaupun harus menunggu hingga babak tambahan. Tapi yang pasti dengan kesabaran mereka, disiplin, dan kepercayaan penuh terhadap identitas permainan Spanyol, ini yang mengutamakan penguasaan bola dan juga kerja kolektif. Dan Scaloni juga mengakui bahwa Spanyol tampil lebih baik, dan malam itu dia menyebut dia sudah berjuang, sudah bertahan, apalagi hanya dengan 10 pemain. Dan dia juga memberikan penghormatan untuk Lionel Messi yang mengatakan bahwa sang kapten ini sudah melakukan hal yang luar biasa untuk Argentina. Dan sobat-sobat, seperti biasa selain juara, Spanyol ada juga penghargaan FIFA, di mana Golden Ball atau pemain terbaik diberikan pada Rodri. Spanyol ya, Golden Globe, Unai Simon, bayangkan mereka hanya kebobolan 1 gol. Kemudian Best Young Player, Paul Cubarsí, dan juga Golden Boot atau Top Score, Kylian Mbappe. Itu saja sobatku, review match yang bisa Papa Tola sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Sampai jumpa. Terima kasih. Insya Allah kita sehat-sehat selalu. Kita bertemu lagi di Piala Dunia 2030. Dan doakan Papa Tola sudah bisa langsung liputan langsung nanti di pertandingan Piala Dunia dan yang ada Indonesianya. Amin, amin, amin. Terima kasih sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.